Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai algoritma lingkaran dengan penerapan pada cos dan sin dan algoritma Bresenham. Kami di sini bertiga, yaitu ada Dias Islahuddin, kemudian ada Indiarto Adiji Begawan, dan saya dari Nugraha. Baik, untuk yang pertama, algoritma lingkaran pada penerapan sin dan cos. Di sini terdapat Angel, di mana Angel ini merepresentasikan 15 derajat dari sudut keseluruhan lingkaran, yaitu 360 derajat. Jadi kami selisihnya 15 derajat, 15 derajat. Kemudian untuk nilai cos ini dari sudut tadi 0 derajat, 15, 30 sampai 360. Kemudian ada nilai sinnya. Kemudian di sini ada jari-jari. Di sini ada nilai titik tengah yang akan dirujuk, nilai x dan y-nya. Kemudian di sini kami masukkan 3,4, jadi titik 3 dan 4. Kemudian ini nilai x hasil perhitungan di mana jari-jari akan dikalikan dengan nilai cos dan ditambah dengan nilai dari posisi nilai tengah x-nya. Kemudian untuk y-nya di mana nilai jari-jari akan dikalikan dengan nilai sin, kemudian ditambah dengan nilai y dari titik tengahnya. Didapatlah angka-angka berikut. Dari sana kita tampilkan dalam bentuk diagram, akan membentuk sebuah diagram dengan nilai tengah 3 di poin 3,4. Apabila kita ubah, misalkan ini 5 10, maka lingkaran akan bergeser sesuai dengan posisinya. Kemudian ada penerapan dalam algoritma lingkaran Bresenham, di mana pada algoritma ini terdapat yang namanya titik P, yaitu dengan rumus 1 dikurangi jari-jari. Jari-jarinya sendiri diketahui yaitu 10 dengan nilai x pertama dan y pertama yaitu 5 dan 16. Kemudian nilai P-nya karena jari-jari kurang 1 kurangi jari-jari jadi min 9. Kemudian di sini ada sebuah rule di mana jika P lebih kurang dari 0, maka x ditambah 1, y tetap dengan nilai y, kemudian P-nya diganti dengan P tambah 2, x tambah 1. Kemudian jika P lebih dari sama dengan 0, maka x-nya diganti dengan x tambah 1, y-nya diganti dengan y tambah 1, dan P-nya diganti dengan P tambah 2x tambah 1 min 2y. Di sini kita dapat ini merupakan x1 dan y pertama, di mana P-nya min 9 diketahui. Kemudian dari x ini didapat dari ini, dari P seterusnya, di mana di sini diketahui P-nya itu minus 9. Minus 9 berarti masuk yang ini kan, x-nya tambah 1, kemudian y-nya tetap, kemudian P-nya dengan rumus P tambah 2x tambah 1, menghasilkan 4. 4 ini kemudian masuk ke rumus yang ini, jika P lebih dari sama dengan 0, maka x tambah 1, y tambah 1, dan seterusnya. Nah, kemudian ini akan berlanjut sampai terus menerus. Nah, polanya sudah terbentuk. Kemudian untuk ini setelah 8 iterasi akan dibalikkan, di mana nilai x dan y akan di switch, di mana nilai ini yang tadinya di sini akan berganti ke sebelah y dengan urutan terbalik. Kemudian nilai y juga diisi pada kolom x. Kemudian di sini ada untuk subbagian x. Oh ya, ini untuk subbagian
X dan Y positif atau sebelah ini, kuadran ini. Kemudian ini untuk kuadran sebelah sini. Kemudian diisi juga kuadran sebelah sini, min X min Y. Kemudian ada min X dan positif Y ini. Dan menghasilkan diagram seperti berikut. Kita masuk kepada implementasi coding, di mana saya membuat codingnya dalam Python dengan Jupyter. Kita mengimport 3 library, yaitu NumPy, Math, dan matplotlib.pyplot. Pertama kita buat dulu untuk gambarnya, untuk plotnya dengan akan menggambarkan sebuah figur berukuran 20 kali 20 dengan X-nya 20 dan Y-nya 20. Kemudian kita kasih judul untuk grafiknya sin cos. Untuk limitnya sendiri, untuk X itu limitnya dari min 20 sampai 20, kemudian Y-nya min 20 sampai 20 dengan aspek equal, jadi tengah-tengah. Kemudian bottom untuk spinous-nya bottom, kemudian set position-nya dari 0, kemudian left-nya juga set position-nya dari 0, kemudian dipakaikan juga grid. Diketahui XC-nya 5, YC-nya 6, dan R-nya 5. Ini seperti yang tadi, ini nilai awal dan jari-jari. Kemudian dimasukkan kepada dalam sebuah plot yang tadi dari variabel I/O. Kemudian dilakukan perulangan untuk menghitung dari X dan Y, di mana X ini nilai cos ke sudut berapa tadi, 0 sampai 15 kan, ini 360 dengan selisih 15, jadi tambah 15 tambah 15, kemudian dikalikan jari-jari dan seterusnya, dan menghasilkan diagram seperti ini. Kemudian untuk algoritma Bresenham-nya sama, kita mengimport juga 3 library, kemudian kita juga buat sebuah grafik untuk samanya seperti yang tadi, di mana X, C, dan Y, C-nya masih sama. Kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan R seperti tadi. Kemudian nilai D, nilai D ini merupakan nilai P yang tadi dalam Excel. Nah, kemudian dibuatkan sebuah fungsi di mana XC nilai awal tadi seperti yang tadi untuk plus minus, kemudian untuk kuadrannya. Kemudian dibuatkan sebuah perulangan untuk menghitung plot XC, YC, X, Y, dan R-nya, di mana X ini ditambahkan 1. Kemudian jika D kurang dari 0, seperti yang tadi, menggunakan rumus ini. Jika D lebih dari, jika tidak, berarti D itu lebih dari atau sama dengan 0, menggunakan rumus ini, dan menghasilkan diagram seperti berikut. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi tugas untuk pertemuan 4. Mohon maaf, untuk tugas kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.